Assalamualaikum, salam jumpa untuk semuanya. Kita akan melanjutkan kembali dengan sebuah cerita yang berjudulkan Gerbang Gaib Gunung Rinjani. Untuk semuanya yang belum subscribe silahkan subscribe, jangan lupa like dan bagikan ya. Untuk sahabat-sahabat setia di channelnya Cerita Kehidupan 73 yang penasaran pengen bacakan langsung kisah ini, silakan langsung aja ke aplikasi Pizza ya. Penulisnya Kang Didik Indrajaya. Iya silahkan jawab Mbak 5, tentukan arah. Dodi dan Ujo untuk sementara merasa aman karena dia berada di sebuah tempat yang mana di sana mereka bisa mendapatkan perawatan serta pertolongan dari sang tuan rumah. Dan kita harus segera pergi dari sini. Kita tidak boleh terlalu lama ada di sini. Kita harus segera keluar dari hutan ini. Sepertinya resiko kita sangat besar untuk melanjutkan petualangan. Dodi hanya terdiam mendengar perkataan Ujo yang seakan-akan dia sudah menyerah dan putus asa. Lalu bagaimana kita keluar dari hutan ini? Bauhen mengatakan bahwa jalan keluar dari sini masih sangat jauh. Perkataan Dodi membuat Ujo sedikit berpikir. Dia tersadar akan keadaan, kalau tempat yang bernama Batu Onklo itu adalah hal aneh, karena tempatnya yang berada di tengah hutan dan juga bagaimana orang-orang di sini bisa bertahan hidup. Ujo mulai melihat keadaan sekitar, dia melihat beberapa orang dengan pakaian tradisional adat Sunda. Lalu dia melihat ke tempat di mana Bah Ohen memberikan makanan. Dilihatnya makanan itu tidak ada yang modern, hanya umbi-umbian dan buah-buahan. Ya benar kita bukan berada di dalam hutan dat. Dodi melihat ke arah Ujo dengan heran. Lantas kita di mana Jo? Aku yakin ini bukan alam dunia tempat kita berada sebelumnya dat. Dodi termenung dan mencoba memahami apa ucapan Ujo. Bisakah kamu menjelaskannya Jo? Aku masih bingung. Wajah bingung dan sedikit panik muncul seketika di muka Dodi. Kamu lihat di sekeliling kita, banyak warga tapi semua masih memakai pakaian tradisional, alat yang mereka gunakan untuk bekerja tidak ada yang modern, makanan yang tersaji masih makanan kampung, rumah mereka pun masih dari bambu. Apa kamu sadar? Dodi berdiri dari duduknya melihat ke sekelilingnya dan ia terbukti tidak ada benda yang biasa dilihat sehari-hari untuk digunakan ketika ada di lingkungan masyarakat kampungnya. Jangan heran Ujang Kasep di sini memang seperti ini, Ba Ohen tiba-tiba berbicara di belakang mereka. Sontak Dodi dan Ujo melihat ke belakang. Oh Aba ada di sini. Kalian ada di daerah Batu Onklo, ini adalah bagian dari hutan Rengganis, ini merupakan kampung pintu ketujuh dari hutan Rengganis, warga di sini baik dan ramah dan tidak akan ada apa-apa kepada kalian. Ujo dan Dodi bertatapan dengan penuh rasa heran di keduanya. Maksudnya pintu ketujuh itu apa Bah? Pertanyaan Ujo kepada Ba Ohen. Kalian harus tahu hutan Rengganis itu adalah hutan keramat yang dahulu kala dijadikan tempat persembunyian orang-orang kerajaan yang terusir karena kalah peperangan. Nama Rengganis adalah nama Ratu Jin Buaya yang menempati hutan ini. Penjelasan Ba Ohen terhenti, dia menarik nafas panjang. Ujo merasa sangat penasaran. Jadi yang suka menampakkan diri dan keluar masuk dari alam jin itu adalah Ratu Rengganis Bah? Bukan Ratu Rengganis yang suka masyarakat lihat keluar dari pintu alam gaib. Lantas siapa itu Ki? Ujo pun bertanya. Dia Nyimas Ayu Patmawati, putri dari Eyang Panembahan, salah satu senopati kerajaan Pasundan. Jelas Bah Ohen. Ujo dan Dodi semakin keheranan dengan cerita Abah Ohen. Dia Nyimas Ayu Patmawati bertapa di hutan ini untuk membalas sakit hati sang ayah yang tewas oleh Adipati Wirata Sangkur dari Karangcegak, yang mengambil alih wilayah yang diamanatkan sang Prabu kepada ayahnya. Ibu dan ayahnya dibunuh secara perlahan oleh racun sehingga tidak ada yang tahu kalau mereka dibunuh oleh Wirata Sangkur. Ternyata alasan sakit hati ya, bah orang bisa senekat itu. Ujo yang mulai merasa iba terhadap keadaan yang dialami di masa lalu. Kalian tidak usah tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Kalian tidak akan mendapat jawaban dariku walaupun kalian terus bertanya. Yang harus kalian lakukan adalah pulihkan tenaga kalian dan pulanglah. Aku akan mengantar kalian ke gerbang luar, agar bisa kembali ke dunia tempat di mana kalian hidup. Dek Guju dan Dodi kaget seketika,
Ternyata benar mereka tidak berada di hutan nyata melainkan dimensi lain yang bersebelahan dengan dunia nyata dan terhubung oleh gerbang alam gaib hutan Rengganis. Aku hanya minta satu pertanyaanku dijawab, kata Ujo. Apa yang mau kamu tanyakan? Sebelum kami pulang terangkan kepada kami tentang 7 gerbang gaib hutan Rengganis agar aku tidak penasaran karena tujuanku masuk ke hutan ini karena ingin jawaban itu. Maaf Kasep, Abah tidak bisa menjabarkan itu. Yang pasti kalian masuk melalui gerbang ke-7 di mana gerbang ini adalah gerbang buhun dan di dalamnya dihuni oleh jin-jin dari aliran putih. Kenapa Abah membawa kami kemari? Kalau aku tidak membawa kalian, mungkin Jagal Pati akan menemukan kalian dan akan membawamu ke gerbang 5 di mana itu adalah kurungan bagi orang-orang yang dijadikan tumbal untuk pemujaan Ratu Rengganis, dan kalau orang yang masuk ke sana kecil kemungkinan untuk kembali. Jagal Pati itu makhluk tinggi besar berjubah hitam dengan mata di seluruh wajahnya. Dodi mencoba bertanya. Yaitu Jagal Pati jin paling kejam asuhan Ratu Rengganis, jawab Baohen. Ujo dan Dodi kini hanya bisa termenung dengan ucapan Baohen. Tidak disangka-sangka petualangan mereka akan begitu rumit. Ujo mulai sedikit menyesal dengan rasa keingintahuannya karena sudah membawa sahabatnya Dodi sampai sejauh ini. Aku akan mengantar kalian pulang, bersiaplah, kita akan berangkat ketika matahari mulai turun, ucapan Baohen sambil melangkah kembali ke dalam gubuknya. Tunggu sebentar, Bah, Dodi kini yang berbicara kepada Baohen. Abah bilang tadi tumbal, apakah ada pemujaan di hutan ini? Baohen menarik nafas dalam. Ya, ada beberapa manusia yang mengambil jalan pintas di antaranya dengan mengabdi kepada Ratu Rengganis untuk sekedar kekayaan. Beda dengan Nyimas Ayu Padmawati, dia mengabdi untuk ilmu kanuragan dan balas dendam. Dia mengabdikan dirinya kepada Ratu Rengganis, asalkan dia bisa membalas dendam kematian keluarganya. Baohen kembali menjelaskan. Bisakah aku bertemu dengan para tumbalnya Ratu Rengganis? Pertanyaan Dodi sungguh mengagetkan Baohen dan juga Ujo. Apa yang kamu katakan, Dad? Apa aku tidak salah dengar? Tidak jauh dari awal aku berniat ke sini hanya ingin memastikan apa yang terjadi dengan pamanku dengan kematiannya yang mendadak serta isu dari beberapa orang yang mengatakan pernah melihat penampakan pamanku di pinggir hutan Rengganis. Aku tidak tega kepada istri dan anak-anaknya yang tidak mendapat ketenangan sampai sekarang. Ujo tidak bisa berkata apa-apa karena dia juga mengalami sendiri bagaimana bertemu dengan penampakan paman Dodi ketika dia baru sampai di halaman rumah Dodi. Kamu ini gila, kamu itu lari sampai masuk ke dalam jurang itu karena dikejar Jagal Pati, dan sekarang kamu ingin aku mengantarkanmu ke sarangnya. Buanglah rasa penasaran itu, pikirkan keselamatanmu, ingatlah keluargamu, kembalilah ke duniamu Kasep, jangan nekat. Baohen mencoba menasehati Dodi. Tapi Dodi tidak bergeming untuk merubah keputusannya. Apapun yang terjadi dia ingin memastikan sendiri. Baiklah, aku ikut denganmu Dodi. Kita sudah memulai berdua, kita akan menyelesaikannya berdua. Tolong bantu kami, Bah. Ujo mencoba membujuk Abah Hohen. Tapi ingatlah, kalian harus berhati-hati, karena jika sampai kalian terkurung tidak ada kesempatan kembali lagi, terkecuali. Terkecuali apa, Bah? Iya, terkecuali apa, Bah? Ujo ikut menimpali. Terkecuali mereka yang punya darah Prabu Pasundan yang bisa mengalahkan Jagal Pati dan bisa keluar kurunga, dengan kata lain turunannya, kata Bahohen. Berfikirlah dan tentukan arah yang pasti, pulang kembali, atau melanjutkan dengan resiko yang sudah Abah beritahu tadi. Ujo dan Dodi saling menatap dan mereka sepakat untuk melanjutkan apa yang mereka rencanakan. Baiklah, kalau itu keputusan kalian, sebelum aku antarkan menuju gerbang itu ada yang harus kalian persiapkan. Mungkin bisa berguna untuk kalian, ikutlah denganku. Baohen meminta kedua pemuda itu mengikutinya. Mereka bertiga pergi ke belakang gubuk Baohen. Di belang gubuknya terdapat tebing yang memang tidak terlalu tinggi. Di muka tebing tersebut ada sebuah gua yang lubangnya hanya cukup untuk masuk satu orang saja. Baohen masuk terlebih dahulu diikuti Ujo lalu Dodi, dan ternyata di dalam gua tersebut ada ruangan dan di tengah-tengahnya ada sebuah bak kecil kira-kira ukuran 1 kali 1 meter terbuat dari batu yang disusun. Kemarilah kalian berdua. Ujo dan Dodi mendekat kepada Baohen. Mereka bertiga berdiri di depan bak yang berisi air tersebut. Ini adalah kaca lupia namanya. Lihat ini. Baohen menutup matanya lalu melapalkan suatu jampi. Pangeran Mahatunggal Mahasegalana.
kula neira nyunken bantos, mugiawi di anjiun aya dina panangan kiwalan tengen kaula. Sir asih cipta rasa sumrep kadiu ngabukti so kecaraka, bae lengit dinding kelir sinjang siloka. Setelah membacakan jampai tiba-tiba air di bak tersebut menjadi gelap, perlahan terang dan nampak terlihat sesuatu, dan ternyata itu adalah gambaran keadaan di wilayah gerbang 5 milik Jagalpati. Terlihat di sana Jagalpati berdiri tegak dan menyeramkan, dikelilingi orang-orang yang diikat kakinya oleh rantai besi yang sangat kuat. Sesekali dia mencambuk orang-orang tersebut, tak terasa air mata Dodi terjatuh. Mamang Hiks. Dodi menangis manakala dia melihat pamannya ada di antara orang-orang yang dirantai. Ujo terpaku dia melihat timnya yang begitu merasakan kesedihan. Bagaimanakah Sep? Masih mau melanjutkan perjalanan? Keputusan apa yang akan mereka ambil lah melihat keadaan di dalam sana? Nantikan bab berikutnya. Bab 6. Ujeo adalah. Kami akan tetap melanjutkan, kami sudah tahu resikonya, walau apapun yang akan terjadi. Ujo dengan mantap berkata kepada Abah Ohen. Antarkan kami ke sana, Bah. Kami akan sangat berterima kasih kalau Abah sudi mengantar kami ke sana. Dodiang memohon kepada Abah Ohen. Abah Ohen tidak bisa mengatakan tidak, walaupun hatinya tetap tidak rela jika hal terburuk datang kepada kedua pemuda tersebut, apalagi kalau harus terkurung di alam gaib dan tidak bisa kembali. Baiklah kalau begitu, ayo kita ke gubuk terlebih dahulu. Ada sedikit yang akan Abah berikan kepada kalian, siapa tahu berguna saat nanti kalian berada di sana. Terlebih kalian akan menghadapi Jagalpati si penjaga kurungan tumbal Ratu Rengganis. Abah Ohen meminta mereka untuk mengikutinya. Mereka bertiga keluar dari gua kecil di belakang gubuk dan berpindah tempat ke dalam gubuk Bah Ohen. Kalian berdua duduklah di sini, menghadaplah ke arah barat dan bukalah baju kalian. Ujo dan Dodi tidak membantah apa yang dikatakan Abah Ohen. Mereka berdua menuruti perintah Abah Ohen. Tutup mata kalian, dan berdoalah dengan khusyuk, tenangkan pikiran kalian dan mintalah petunjuk kepada Yang Maha Esa. Sementara itu aku akan membawa tirta dihana untuk kalian. Abah Ohen pergi ke kamarnya sementara Ujo dan Dodi duduk di tengah gubuk sambil berkonsentrasi seraya memanjatkan doa. Ya Allah, maafkan aku yang telah berbohong kepada ibuku. Hingga aku terperangkap di sini. Mungkin ini adalah hukuman bagi hamba, tapi rasa penasaran ini tidak mungkin datang dengan tanpa alasan. Hamba yakin ini adalah petunjuk bagi hamba agar hamba bisa berguna untuk orang lain. Ya Allah, kuatkan hambamu ini. Begitulah Ujo berdoa di dalam hatinya sambil memejamkan mata. Terlihat di dalam bayangan Ujo bagaimana ibunya sedang sibuk memasak. Sementara Kang Adang dan Kang Ujang sedang menggali sumur yang kini sudah mulai dalam. Begitu tenang Uju setelah melihat bayangan tersebut, sehingga timbul keyakinan untuk tetap melanjutkan perjalanan spiritualnya. Di sisi lain Dodiang resah setelah melihat bayangan pamannya yang ternyata dia ada di alam lain dan ditawan oleh Jagalpati, membuat dirinya berpikir, apa yang sudah diperbuat oleh pamannya sehingga dia berada di tempat tersebut? Hati dan pikirannya sangat terpukul, dan sekarang dia hanya pasrah dan ingin segera bertemu dengan pamannya. Ia penasaran dan ingin bertanya langsung kepada pamannya. Dodi begitu peduli sama pamannya karena dia dibesarkan oleh pamannya ketika ibunya meninggal dan ayahnya pergi keluar kota untuk bekerja. Jadi dia begitu menyayangi pamannya tersebut. Matahari sudah mulai turun dan sepertinya siang akan berganti malam. Tapi Bah Ohen belum juga keluar dari kamarnya. Ujo dan Dodi masih terus berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT. Tidak berapa lama Bah Ohen keluar kamar. Krik. Suara pintu kamar terbuka, wangi bunga melati langsung menusuk hidung Ujo dan Dodi, tapi mereka tetap memejamkan matanya. Buka mata kalian. Ujo dan Dodi lalu membuka matanya. Mereka terkejut ketika melihat Bah Ohen dengan pakaian ala kerajaan. Dia memakai baju hitam berpola batik warna emas, memakai bendo blangkon, memakai celana hitam panjang yang dilapisi samping kain bermotif atau jarik selutut. Bah, ada apa ini? Ujo bertanya. Aku akan memandikan kalian dengan tirta dihana. Ini akan memberikan perlindungan kepada kalian dari gangguan jin-jin yang akan mengganggu di perjalanan, tapi ingat kekuatan Jagalpati itu lebih besar, jadi kalian harus hati-hati jangan sampai tertangkap. Ujo dan Dodi hanya mengangguk tanda mereka mengerti.
Kamu duluan coba maju kemari. Bah Ohen menunjuk Dodi untuk terlebih dahulu dimandikan. Dengan rasa yakin dan ingin bertemu pamannya, Dodi melangkah maju. Siap bah, saya sudah siap. Lalu Bah Ohen membawakan diberisi air di dalamnya dengan wangi bunga melati yang begitu menenangkan. Duduklah nak, Bah Ohen menyuruh Dodi duduk bersila. Lalu perlahan Bah Ohen menyiramkan tirta dehana tersebut ke ubun-ubun Dodi dan mulai membasahi seluruh badannya. Lalu tubuh Dodi seperti dilapisi perisai berupa cahaya dan hawanya begitu kuat, tapi Dodi sama sekali tidak merasakan apapun. Lalu perisai tersebut menghilang. Kau sudah terlindung nak, aku sudah membentengi dirimu agar tidak ada yang mengganggu di perjalanan nanti. Terima kasih Bah atas kebaikan Abah. Dodi segera mundur ke belakang. Giliranmu Kasep, Bah Ohen menyuruh Ujo maju. Ujo maju dan duduk bersila di bawah. Lalu Bah Ohen kembali mengambil kendinya dan menyiramkan ke ubun-ubun Ujo. Tiba-tiba saja sesuatu terjadi. Ujo merasakan getaran sungguh dahsyat di dalam tubuhnya, ada rasa dingin di kepalanya. Ketika air itu mulai membasahi tubuhnya, seketika ada kepulan asap yang keluar dari tubuhnya. Ujo bergetar hebat. Bah, ada apa ini? Kenapa aku seperti ini? Tidak tahu Kasep, Abah hanya akan membentengi dirimu saja. Bah Ohen sangat bingung melihat kejadian itu. Jo, kamu tidak apa-apa? Dodi yang menyapa Ujo karena kaget melihat asap yang mengepul dari tubuh sahabatnya tersebut. Semakin lama asap itu keluar semakin banyak, Ujo semakin bergetar keras, tubuhnya tak terkendali. Ujo berteriak karena rasa dingin begitu menusuk di kepala. Bah, apa yang terjadi kepada temanku? Tidak tahu Kasep, kita tunggu saja, Abah yakin ini tidak akan ada apa-apa. Bah Ohen yang mencoba menenangkan Dodi. Makin lama asap tersebut makin tebal, lama-kelamaan asap tersebut membentuk seperti kepala harimau, dan melayang mengelilingi Bah Ohen lalu meluncur ke atas dan turun di hadapan Bah Ohen menjadi sosok manusia yang gagah. Dan seketika Ujo pingsan, Dodi yang menyaksikan itu hanya bisa diam terpaku tanpa bisa berkata-kata. Tiba-tiba saja Bah Ohen bersimpuh di hadapan sosok tersebut. Sadiliu turunan kaula, ramalan kuleyen bakal ayah turunan kaula bakal datang ke aluwung siluman rengganis ges ayah harepun maneh. Sok gora bikin naon anuku kaula dititipkun, salengkah diwi iu leweng bakal bebas ti iblis anu nyesat kiun bangsa manusia. Sadili ini keturunanku. Ramalanku tentang akan ada turunanku yang datang ke hutan siluman rengganis sudah ada di depanmu. Segera berikan apa yang dulu aku titipkan. Selangkah lagi hutan ini akan bebas dari iblis yang menyesatkan bangsa manusia. Makhluk tersebut berkata kepada Bah Ohen. Muhun mangga Prabu, sagala rupi anu tos diparentahkeun ku Prabu bakal dilaksanakeun. Siap Prabu, segala sesuatu yang sudah diperintahkan oleh Prabu akan saya laksanakan. Bah Ohen yang menjawab sambil menundukkan kepalanya. Lalu makhluk tersebut berubah kembali menjadi asap dan berputar-putar mengelilingi tubuh Ujo, lalu masuk kembali ke dalam tubuh Ujo. Seketika Ujo tersadar. Apa yang terjadi? Bah Ujo terbata-bata. Bangunlah Raden, duduklah. Bah Ohen menyuruh Ujo bangun dengan senyum bahagianya. Kamu tidak apa-apa, Jo? Tidak ada, hanya saja aku tadi merasa sangat dingin dan tubuhku bergetar hebat, sampai aku tak sadarkan diri. Ujo yang sedikit keheranan. Tadi itu apa, Bah? Dodi bertanya kepada Bah Ohen. Kamu harus tahu dia adalah keturunan Raja Pasundan dan kalian juga harus tahu bahwa kejadian kalian masuk ke sini bukan hanya kebetulan semata tapi memang sudah ditakdirkan. Maksudnya sudah ditakdirkan itu seperti apa? Saya benar-benar tidak paham. Ujo yang mulai kebingungan dengan semua yang terjadi. Ceritanya panjang, yang pasti kalian sudah digariskan untuk menyelesaikan urusan di masa lalu antara Raja Pasundan dan Ratu Rengganis, dan tentunya ada kaitannya denganku dan Nyimas Ayu Padmawati. Bah Ohen yang sedikit menjelaskan. Lalu aku ini sebagai apa? Aku hanya ingin mengetahui kebenaran tentang hutan ini saja. Apa urusanku dengan cerita Abah tadi? Kamu adalah keturunan Raja Pasundan, Raden. Panggil Ujo saja, Bah, aku bukan Raden. Ujo yang keberatan dipanggil Raden oleh Bah Ohen. Tidak apa-apa, itu sudah menjadi hakmu untuk dipanggil Raden. Sembari tersenyum Bah Ohen menatap Ujo. Lalu kapan kami akan berangkat, Bah? Tanya Dodi.
Kalian bermalamlah dulu di sini, aku akan menceritakan semuanya. Dan juga ada sesuatu yang harus kalian pelajari, terutama kamu, Raden. Besok pagi aku akan mengantar kalian sekaligus akan menyuruh anak buahku mengawal kalian, kata Bah Ohen kepada Ujo dan Dodi. Ujo dan Dodi saling bertatapan. Ya sudah Jo, kita turuti saja apa yang Bah Ohen katakan. Mudah-mudahan ini akan membuat kita lebih siap untuk melanjutkan perjalanan dan aku juga penasaran tentang cerita yang nanti akan Abah ceritakan kepada kita. Dodi yang berkata kepada Ujo untuk meyakinkan Ujo. Ya sudah, dan kita tinggal dulu semalam di sini. Nah sekarang kalian sholat dulu, lakukan kewajiban kalian kepada Yang Maha Esa karena hari sudah tepat di waktu maghrib. Aku akan beribadah di kamar dan akan mempersiapkan sesuatu untuk kalian nanti. Sambil berdiri dan tersenyum, Bah Ohen pergi ke kamarnya, sementara Dodi dan Ujo akan segera melaksanakan sholat maghrib. Apa yang akan Abah Ohen berikan kepada Ujeo? Cerita apa yang belum diketahui Ujeo, dan apa tugas yang menanti Ujeo dan Dodi? Nantikan di bab selanjutnya ya. Hatur Enuhauen. Bab 7. Kenyataan yang harus diterima. Ujo dan Dodi masih berada di kediamannya Bah Ohen. Mereka menunggu Abah Ohen menceritakan tentang kejadian yang kini dialami oleh Ujo. Rasa penasaran yang berubah menjadi beban perjalanan yang diterima Ujo sungguh di luar prediksi Ujo. Di dalam dikiranya dia hanyut dan timbul banyak pertanyaan. Siapa aku? Siapa Bah Ohen? Kenapa ditakdirkan seperti ini? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran Ujo. Sementara Dodi hanya duduk termenung di mana pikirannya terus memikirkan kenyataan tentang pamannya yang berada di kurungan Jagalpati. Apa yang sebenarnya terjadi? Adakah kesalahan pamannya sehingga berada di tempat tersebut? Jangan banyak berpikir, nanti akan Abah jelaskan semuanya, Bah Ohen yang tiba-tiba menyapa di tengah keheningan. Segeralah ceritakan Bah, apa yang sebenarnya terjadi dan kami harus apa setelah ini? Ujo tak sabar ingin segera mendengar cerita Bah Ohen. Bah Ohen duduk berhadap-hadapan dengan Ujo dan Dodi. Nyimas Ayu Padmawati bersekutu dengan Ratu Siluman Rengganis untuk membalaskan dendam terhadap Wirata Sangkur, namun setelah itu dia dikendalikan oleh iblis tersebut sehingga dia mencoba menghancurkan kerajaan Pasundan. Di bawah pengaruh iblis tersebut, Nyimas Ayu Padmawati menyerang warga kerajaan dengan beringas. Banyak yang tewas di tangannya, tak sedikit pula orang-orang yang malah menjadi pengikut dan jadi anak buahnya. Semakin lama semakin besar kekuatannya, hingga pada akhirnya dia mencoba menyerang keluarga kerajaan. Dia mencoba membunuh anak bungsu dari Raja Pasundan. Namun usahanya gagal karena Sang Prabu turun langsung beserta pengawal-pengawalnya. Nyimas Ayu Padmawati tak berdaya, namun dia diselamatkan iblis Ratu Rengganis. Dia dibawa ke hutan Rengganis. Bahkan sebelum si iblis pergi dari hadapan Prabu Pasundan, dia mengancam akan menyesatkan keturunan-keturunan dari Sang Prabu Pasundan, dan Prabu Pasundan pun berkata, suatu hari akan datang keturunanku yang akan menghancurkanmu bahkan mengirim kamu ke neraka. Tunggu saja, waktunya pasti akan tiba. Begitulah ucapan Sang Prabu kalah. Itu cerita yang sangat panjang dari Bah Ohen membuat Ujo dan Dodi serius mendengarkan. Lantas apa hubungannya dengan kami, Bah? Kalian adalah bagian dari takdir yang digariskan oleh Tuhan melalui sumpah Sang Prabu Bah Ohen yang mulai memberitahu tentang kebenaran yang terjadi saat itu. Apa yang dimaksud dengan takdir yang digariskan? Ujo bertanya kepada Bah Ohen. Kamu adalah keturunan Sang Prabu yang akan menghancurkan iblis Rengganis seperti sumpah yang diucapkan Sang Prabu dahulu. Ujo terdiam seakan tidak percaya dengan kenyataan. Dalam hati dia merasa masih tidak menerima jika memang kenyataan itu benar-benar menimpa dirinya. Aku tidak mau, Bah, kalau memang ini kenyataan. Aku hanya manusia biasa yang penuh dengan rasa ingin tahu tentang hal gaib. Aku tak menginginkan ini, Bah. Ujo mencoba menjelaskan kepada Bah Ohen, karena dia tidak bisa menerima kalau dia adalah orang yang terpilih dari keturunan Sang Prabu. Raden, ini sudah ketentuan dari Sang Pencipta bahwa kau adalah keturunan Sang Prabu yang akan menghancurkan kerajaan iblis Rengganis si Ratu Buaya. Apa yang bisa saya lakukan? Aku hanya manusia biasa, Bah. Ujo yang begitu ragu dengan keadaan yang dialami sekarang. Jo, bagaimanapun juga kita sudah ada di dalam alam gaib hutan Rengganis. Jika itu memang takdirmu, terimalah dengan lapang dada, pasti ada jalan untuk kita. Dodi yang mencoba meyakinkan Ujo. Betul, Raden. Sang Prabu tidak semata-mata memilih Raden kalau tidak ada alasannya.
Di luar sana banyak keturunan Prabu Pasundan, tapi hanya satu yang menjadi pilihan, dan pilihan itu jatuh kepadamu. Ujo terdiam dengan segala kebingungan, apa yang harus dia lakukan. Kalaupun benar dia yang terpilih, dia ragu karena memang dia tidak bisa apa-apa. Jangankan melawan iblis yang sangat kuat, melihat Jagalpati saja sebagai tangan kanan Ratu Rengganis dia sangat kerepotan dan tidak bisa apa-apa. Baiklah, sekarang Raden yakinkan diri bahwa Raden itu keturunan Sang Prabu. Ada yang ingin aku berikan kepada Raden, itu titipan Sang Prabu untuk Raden karena Radenlah yang akan menghancurkan Ratu Rengganis. Tapi Bah Ujo ragu. Sudahlah Jo, bersiap saja, mungkin yang dititipkan Sang Prabu akan membuat kamu sakti. Dodi meyakinkan Ujo. Baiklah tapi kau harus menemaniku di perjalanan ini, pinta Ujo kepada sahabatnya. Bukankah dari awal aku yang meminta melanjutkan petualangan ini? Jadi mana mungkin aku meninggalkanmu sendirian Jo? Kita akan saling bantu, oke? Dodi yang semakin mantap menyemangati Ujo. Baiklah kalau begitu. Ba Ohen pergi ke kamar dan kembali lagi dengan sebuah kotak yang kira-kira 1/2 meter panjangnya, dibungkus dengan kain hijau, dan kotak itu ditaruhnya di hadapan Ujo. Apa ini, Bah? Tanya Ujo. Prabu Pasundan menitipkan ini kepadaku. Jika suatu hari anak cucu dari keturunanku sudah datang, berikan ini kepadanya, dan akhirnya datang juga, jadi sudah saatnya ini aku berikan kepadamu, Raden. Baiklah Bah, jika ini memang hakku aku akan mengambilnya, tapi kalau memang bukan untukku, benda ini tidak akan bisa aku sentuh sama sekali. Ujo yang mulai sedikit menerima tentang kenyataannya. Lalu kotak tersebut perlahan Ujo buka, dan isinya adalah kujang emas. Ujo perlahan memberanikan diri untuk menyentuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Perlahan Ujo menyentuhnya. Ketika kujang itu dibawa oleh Ujo tiba-tiba bersinar sangat terang. Dodi yang menyaksikan itu bahkan merasa silau. Kujang tersebut semakin memancarkan cahaya, perlahan kujang itu hilang dan masuk ke dalam tangan kanan Ujo. Kujang itu kini bersemayam di tubuh Ujo yang menandakan bahwa Ujo adalah benar turunan Sang Prabu. Jadi sangat yakin kau itu benar-benar keturunan Sang Prabu Pasundan. Hehehe, Bah Ohen sangat senang melihat itu. Kemana hilangnya kujang tadi, Bah? Sudah berada di dalam tubuhmu, Raden. Itu akan melindungimu selama perjalanan, dan gunakanlah untuk menghancurkan Ratu Rengganis. Bah Ohen merasa sangat senang karena tugasnya sudah selesai. Bagaimana sekarang, Bah? Apa kamu diizinkan untuk berangkat? Ujo yang sudah tidak sabar ingin segera berpetualang. Tunggu fajar menjelang, ketika matahari sudah mulai menampakkan sinarnya, aku akan mengantar kalian ke Gapura Tegal Panjang, di mana itu adalah pintu gaib ke-6 dari hutan Rengganis, dan perjalanan nanti pasti akan sangat terasa jauh, jadi kalian harus beristirahat sebentar lagi. Bah Ohen mencoba memberikan arahan kepada Ujo dan Dodi. Ujo dan Dodi kini tengah istirahat di gubuk Bah Ohen menunggu fajar menjelang, sementara Bah Ohen bersila di halaman rumah menanti sang fajar, dan memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan kekuatan kepada kedua anak muda yang akan mengemban tugas besar. Kasep, bangun, sholatlah dahulu, waktu sudah memasuki subuh. Bah Ohen membangunkan kedua tamunya. Baik, Bah. Jo, kita sholat dulu, ini sudah subuh. Dodi yang membangunkan Ujo dari tidurnya. Oh iya, dan kita ambil wudhu dulu. Keduanya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, sementara Bah Ohen memilih untuk beribadah di dalam kamar, karena memang agama Bah Ohen adalah agama aliran kepercayaan yang dianut pada zaman kerajaan Pasundan, mungkin agama turun-temurun sebelum Islam datang ke tanah Jawa. Setelah selesai beribadah, keduanya kini bersiap-siap untuk berangkat. Tas kecil yang Ujo bawa masih ada, sedangkan yang tersisa dari Dodi hanya tas yang berisi air minum dan baju ganti. Bah, bolehkah kami minta sedikit perbekalan buat perjalanan kami? Dodi yang meminta sesuatu kepada Bah Ohen. Kalian makanlah dahulu di sini, Abah sudah menyiapkan makanan, dan nanti untuk di perjalanan Abah sudah menyiapkannya di dalam endong tas selempang zaman dahulu atau koja. Selesai sarapan mereka bersiap untuk berangkat. Seperti janji Abah, Abah akan menyuruh anak buah Abah untuk menemani perjalanan kalian. Ucap Bah Ohen. Siapa yang akan menemani kami, Bah? Ujo bertanya. Sampurasun Aki, terdengar seseorang mengucapkan salam.
Rampas kompak mereka bertiga menjawab. Nah ini dia yang akan menemani kalian di perjalanan, kata Bauhen. Seorang yang bertubuh kekar menggunakan pakaian hitam-hitam dan membawa golok di pinggangnya. Namanya Sasmita Diharja, dia adalah anak buahku yang disiapkan untuk mengawal kalian. Aku akan menemani Kakang Raden di perjalanan dan membantu jikalau ada sesuatu terjadi di jalan. Sasmita yang menerangkan kepada Ujo dan Dodi. Baiklah Sasmita, bantu kami jikalau nanti ada masalah selama di perjalanan, ucap Dodi. Mangga Kang Raden, saya siap. Baiklah, ayo kita berangkat. Aku akan mengantarkanmu ke Gapura Tegal Panjang. Setelah itu kalian berangkatlah bertiga. Mereka pergi meninggalkan Batu NCLO menuju Gapura Tegal Panjang. Perjalanan akan sangat menegangkan. Nantikan bab BERIKTN ya.